Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Gresiano Simanjuntak NIM 2403007. Ini adalah laporan praktikum botani umum saya dengan judul jaringan, dosen pengampu, Salmiati, MPD PhD. Program Studi Teknologi Pascapanen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Pendahuluan. Latar belakang. Ada suatu struktur yang setingkat lebih kompleks dari sel, struktur ini adalah jaringan. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai asal fungsi serta struktur yang sama. Pada beberapa literatur juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Secara garis besar, pada tumbuhan hanya ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat selalu membelah diri sehingga memiliki fungsi menambah panjangnya akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang letaknya di bagian ujung yaitu dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang menyusun bagian tumbuhan dewasa berasal dari kegiatan sel-sel meristem. Pada proses pencapaian menuju pendewasaan sel tidak hanya bertambah volumenya tapi juga strukturnya lebih termodifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu pada tumbuhan dewasa. Modifikasi untuk memenuhi fungsi khusus tersebut dinamakan diferensiasi yang merupakan tahap pematangan sel. Pendahuluan. Tujuan pelaksanaan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan perbedaan jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Metode praktikum. Alat. 1. Mikroskop. 2. Kaca preparat dan kaca penutup. 3. Alat tulis. 4. Pipet tetes, spatula dan silet. 5. Tisue. 6. Gelas ukur. Metode praktikum. Bahan yaitu 1. Jaringan daun sirsak. 2. Jaringan daun tebu. 3. Jaringan lidah buaya. 4. Jaringan batang sirih. 5. Jaringan kiambang. 6. Jaringan pisang. Cara kerja. Pertama, iris tipis bagian belakang daun sirih menggunakan silet. Lalu teteskan air menggunakan pipet tetes ke bagian yang telah diiris. Lalu tutup dengan kaca penutup. Setelah itu letakkan samplenya ke dalam mikroskop lalu paskan ke arah cahayanya. Lalu atur lensanya, setelah itu amati sel tersebut. Jaringan daun sirsak terdiri dari berbagai jenis jaringan tumbuhan yang bekerja sama untuk mendukung fungsi fotosintesis, respirasi, dan transportasi zat. Jaringan palisade dan spons, parenkim, berperan penting dalam proses fotosintesis karena mengandung banyak kloroplas. Di bagian luar, terdapat jaringan epidermis yang dilapisi kutikula untuk melindungi daun dari kehilangan air berlebih dan serangan hama. Sementara itu, jaringan pembuluh angkut berupa silem dan floem tersusun dalam tulang daun, berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kombinasi jaringan ini memungkinkan daun sirsak menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Jaringan daun tebu terdiri dari jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Epidermis terletak di bagian paling luar dan berfungsi melindungi jaringan di dalamnya serta mencegah kehilangan air, seringkali dilapisi kutikula dan mengandung stomata untuk pertukaran gas. Di bagian dalam terdapat jaringan mesofil yang berperan penting dalam fotosintesis, terutama terdiri dari sel-sel parenkim yang mengandung kloroplas. Jaringan pembuluh angkut, silem dan floem, tersebar di dalam tulang daun dan berfungsi untuk mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Kombinasi jaringan-jaringan ini mendukung fungsi fisiologis utama daun tebu. Daun lidah buaya, aloe vera, memiliki jaringan yang khas untuk menyimpan air, karena termasuk tanaman sukulen. Lapisan terluar adalah epidermis yang berfungsi melindungi jaringan dalam dan mencegah penguapan, biasanya dilapisi. Batang tanaman sirih, Piper betle, memiliki struktur yang mendukung pertumbuhannya sebagai tanaman merambat.
Bagian luar batang terdiri dari epidermis yang tipis dan seringkali ditutupi rambut-rambut halus. Di bawahnya terdapat korteks yang tersusun dari jaringan parenkim sebagai tempat cadangan makanan. Batangnya juga memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem yang tersusun melingkar, berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Selain itu, batang sirih mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma khas dan memiliki sifat antiseptik. Struktur ini menjadikan batang sirih lentur namun kuat untuk menjalar di berbagai permukaan. Kiambang, Salvinia sp, tumbuhan air yang mengapung di permukaan, memiliki jaringan yang khas untuk mendukung kehidupannya di lingkungan perairan. Daunnya dilapisi epidermis yang mengandung rambut-rambut halus dan bersifat hidrofobik untuk mencegah basah, sehingga membantu daun tetap mengapung. Di dalam daun dan batang terdapat jaringan parenkim yang banyak mengandung ruang udara, berfungsi sebagai alat bantu apung. Selain itu, kiambang juga memiliki jaringan pembuluh, xilem dan floem, untuk mengangkut air serta zat hara meskipun dalam jumlah terbatas karena sebagian besar kebutuhan air langsung diserap dari lingkungan sekitarnya. Adaptasi ini membuat kiambang efisien hidup di permukaan air yang tenang. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari berbagai jenis jaringan yang memiliki fungsi dan struktur spesifik untuk menunjang kehidupan tumbuhan. Secara umum, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem, jaringan muda yang aktif membelah, dan jaringan permanen, jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan permanen meliputi jaringan pelindung, jaringan pengangkut, xilem dan floem, jaringan penyokong, dan jaringan dasar. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengetahui bagaimana tumbuhan tumbuh, berkembang, serta mampu mengangkut air, nutrisi, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuhnya. Daftar Pustaka Bell, AD 1991. Landform, Oxford University Press. Oxford, Esau, K. 1965. Plant Anatomy, Wiley, Evert, RF 2007. SOS Plant Anatomy, Meristem, Cell, and Tissue of the Plant Body, Their Structure, Function and Development. Wiley, Van, A. 1990. Plant Anatomy, Pergamo, Foster, AS 1938. Structure and Growth of the Shoot Apex of Ginkgo biloba. Bull, Torrey, Bot, Club 65, 531556. Hidayat, EB 1995. Anatomi Tumbuhan Berbiji, Bandung. ITB Rudal, P 2007. Anatomy of Flowering Plants. Edward Arnold. Sutrian, Y 2004. Pengantar Anatomi Tumbuhan. Jakarta, PT Rineka Cipta. Sussex, IM 1955. Morphogenesis in Solanum tuberosum L, Apical Structure and Developmental Pattern of the Juvenile Shoot. Pitomorfologi 5, 253-273.